Selamat malam Pak Ahok, Selamat malam. saya Rosmeita, saya seorang pengajar. Ada 2 pertanyaan untuk Bapak. Selama Bapak beberapa minggu ini jadi PLT, pencapaian-pencapaian signifikan apa yang telah Bapak lakukan untuk ibu kota tercinta ini? Oke. Dan pertanyaan yang kedua, kita kan tinggal di ibu kota ya, dan waktu itu kan sangat penting, apalagi di negara-negara maju. Kira-kira Bapak kapan menuntaskan masalah banjir dan macet ini yang udah bertahun-tahun kita nggak ada solusinya ya. Terus terang waktu itu kan untuk orang bekerja itu sangat berharga. Nggak mungkin waktu kita terus-terusan habis di jalan gitu, tersita. Saat berangkat kerja, pulang kerja, kadang udah jenuh gitu dengan suasana yang seperti itu. Apa solusi Bapak untuk kedua masalah itu? Oke. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rosmeila. Ada 2 pertanyaan Pak Ahok. Pertanyaan klasik. Yang pertama dulu Kalau itu. dibilang apa yang dicapai, saya tidak tahu, itu penilaian orang kan. Mungkin Anda tanya kepada PNS lebih terasa. Makanya kami mulai mengupload ke YouTube semua rapim. Lalu saya juga minta kepada PNS, saya udah putuskan PNS itu kan orang biasa masuk PNS ngelamar. Udah sampai di dalam, biasa tuh nunggu giliran jabatan. Sekarang saya tidak mau. Jadi PNS yang udah di dalam, dia boleh membuat karangan bebas. Saya ingin menduduki posisi eselon 2, 3, 4 itu apa? Oke. Itu harus dia isi. Yang 2, kalau dia ngisi itu, dia mesti tuliskan program dan strategi untuk mencapai programnya. Yang ketiga, dia mesti tuliskan yang tempat yang dia incer, di mana kurang baiknya. Nah, dia mesti email kepada psikolog Mabes Polri dan tembusan ke saya. Sehingga nanti eselon 2, 3, 4 itu betul-betul orang berebut kerjaan. Sama seperti ngelamar kerja. Oke. Nah itu saya putuskan. Nah soal macet gimana? Kalau perkiraan kami, kalau pesisir utara ini semua, kalau semua pengembang tidak nipu saya ya. Kalau dia nipu saya terlambat 1 tahun. Kalau dia tidak nipu saya, 3 tahun, Kapuk Kamal semua pusat ini tidak ada yang banjir. Dan Mogot semua nggak ada yang banjir. Grogol semua nggak ada yang banjir. Nah yang itu kita akan tinggikan. Yang banjir di mana? Yang mode kampung Pulau Bukit Duri akan banjir. Tapi banjirnya pun nggak akan lama. Karena langsung airnya udah langsung lewat kan. Nah tinggal di pesisir ini sering sekali itu air nggak mau turun. Ini air laut lagi pasang. Kalau lagi pasang, air lagi datang, kamu butuh pompa yang besar. Butuh waduk yang besar. Nah makanya waduk Pluit harus 80 hektar. Saya lagi nodong pengembang. Kasih saya 30 hektar tanah Pandai Indah Kapuk. Saya mau bikin waduk. Itu 30 hektar kalau jual 30 juta 9 triliun. Kamu kalau kasih saya, kau tanda tangan 1 pulau. Kalau kamu nggak mau kasih kepada saya, sorry nggak mau tanda tangan. Jadi di Jakarta kalau mau jadi gubernur minta 1 triliun mah gampang sebetulnya. Asal jangan terlalu neken mereka gitu loh. Udahlah bos, cincai-cincai lah, daripada 15 triliun kasih gua 1 triliun lah. Kalau dapat 1 triliun deposito 5 miliar tiap bulan, makanya Anda butuh pemimpin yang jujur, kagak suka duit tau nggak? Itu penting. Karena 1 triliun sangat gampang dicari ya. Iya. Nah soal macet, kami perkirakan kalau BUMD yang saya perintahkan tadi dalam rapat bisa jalan, 3 tahun bisa. Tapi dengan cara apa? Mohon maaf, saya paksa kalian naik transportasi umum. Wah saya punya mobil, saya beli mobil banyak, silakan beli. Bayar pajak juga progresif, aku lagi naikin pajaknya. Dan di parkir sembarangan gue derek, aku udah ketemu caranya sekarang. Kalau pakai T-piring, kamu nggak takut sama saya. Saya cari-cari, ketemu Perda mengatakan kalau di derek harus bayar 500 ribu. Parkir sembarangan T-piring 10 ribu hakim putusin. Kalau ini nggak usah. Ini kamu parkir sembarangan, aku derek, aku taruh di lapangan, ongkos derek bos 500 ribu. Bonyok kamu, store ke bank. Kalau nggak bisa. Aku cari akal nih kayak ginian. Nah, terus saya mau sediakan bus gratis. Jadi nanti kamu boleh beli mobil. Udah bus saya cukup, saya akan kirim surat kepada SPBU semua nih. Kan saya nggak berhak melarang bensin subsidi kan. Aku akan kirim kepada SPBU, kan dia mesti minta surat izin usaha dari saya. Izin usaha diberikan kalau tidak ada jual bensin subsidi. Nah, belu nyahok deh lo. Nah, kamu nggak bisa, kalau nggak berduit, ya naik bus. Masih mahal, aku sediain bus tingkat gratis. Nah, kami lagi rancang 2016 baru bisa full. Nanti semua Jakarta ini nggak ada lagi yang ngetem kendaraan transportasi umumnya. Karena kami dengan transportasi Jakarta, PT ini akan bayar mereka rupiah per kilometer. Oke. Nah itu akan kami lakukan. Ada pertanyaan dari Twitter Pak Ahok yang sudah masuk dari Iria
Iria 2003. Seandainya disuruh pilih antara DKI 1 atau Mendagri, pilih yang mana dan apa alasannya? Ya DKI 1 lah. DKI 1? Kecil-kecil kan presiden juga gubernur kan. Jadi menteri kalau presidennya saya nggak sepaham gimana? Dipecat tengah jalan. Jadi Kalau gubernur kan tunggu 2017 baru dipecatnya. Kalau dipecat siapa tahu ada yang demen sama gua, dipilih lagi. Bang Ali bisa buka kasino. Ya kan? Ulama marah-marah. Lu kalau marah jangan pakai jalan ini ya. Bang Ali berani marahin. suruh naik helikopter aja Ya, katanya. kan gitu kan? Kalau Ahok yang ngomong, si kafir kerusuhan Jakarta.